Yang saya hormati serta teman-teman media, kita bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu bersama dalam keadaan sersan ya, serius tapi santai. Ya, saya mewakili Ketua Majelis Syuro untuk memberikan keynote speech di acara pelatihan relawan advokasi PPKS. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ya. Kalau plesetannya adalah PKS, pemerlu PKS. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah menyambut Pak Anies di ruangan khusus dengan Presiden, juga sudah ngobrol santai. Tidak ada obrolan yang tidak santai, karena memang obrolan kita harus santai. Sesuatu yang serius ternyata harus diselesaikan secara santai terlebih dahulu. Termasuk urusan masa depan juga ya santai saja kita menyelesaikannya. Dan kemudian dengan cara santai masyarakat juga terlibat secara happy. Dan kemudian hasilnya adalah yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Setelah itu saya juga tadi menemani Pak Anies memberikan materi di pelatihan di ruangan dalam. Saya kira teman-teman media juga melihat langsung ya. Tidak perlu saya kemukakan atau dibicarakan, karena tadi di luar juga di-relay apa yang terjadi di dalam. Jadi itu secara sederhana yang bisa saya kemukakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Mas Anies. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Ahmad Heriawan, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, dan teman-teman dari jajaran DPP PKS. Siang hari ini saya mendapat kehormatan untuk berbagi pengalaman terkait dengan membangun sebuah gerakan untuk kegiatan sosial. Jadi tadi teman-teman juga mungkin sudah mendengar saya membicarakan tentang bagaimana kegiatan sosial itu menjadi gerakan, bukan hanya menjadi program. Jadi itu materi utamanya, dan saya merasa bersyukur bahwa begitu banyak di sini pegiat-pegiat sosial yang bukan hanya bekerja di masa menjelang pemilu, tapi sepanjang waktu itu bekerja. Ini salah satu keunikan dari para kader di PKS adalah mereka aktif dalam gerakan-gerakan kegiatan sosial yang ini harus menjadi sebuah gerakan. Lalu kita tentu ngobrol sana sini. Jadi tadi saya merasa bersyukur juga sebelum acara mulai sempat diskusi dengan Pak Presiden PKS, Pak Wakil Ketua Majelis Syuro, dan kita tentu mendiskusikan banyak hal. Dan seperti kita tahu bahwa pada masa-masa ini adalah masa di mana kita mempercakapkan tentang rencana terkait dengan 2 tahun yang akan datang, akan ada pemilu, akan ada pilpres. Walaupun yang dibicarakan tadi santai, tidak ada sesuatu yang khusus dalam bentuk kesepakatan dan lain-lain, tapi kita obrolkan, tukar pikiran, dan prosesnya juga masih panjang. Jadi kita mengalir, tapi senang bisa diskusi dengan suasana yang guyup, chemistry yang nyambung, dan suasana kebersamaan yang terasa sekali. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebersamaan kita yang sudah ada selama ini untuk kita teruskan ke depan. Itu aja mungkin teman-teman. Silakan ada pertanyaan. Baik, kami persilakan bertanya. Dengan Mbak, nama dan dari mana? Mike, silakan. Terima kasih Pak, saya Dian dari Harian Kompas Pak. Tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Anies Pak, chemistry sudah nyambung, kemudian ada obrolan juga dengan ketum gitu terkait dengan pemilu 2024. Gimana nih Pak? Mungkin boleh dielaborasi lagi seperti apa sih Pak? Dan kalau dari PKS sendiri kan keputusan ada di Majelis Syuro ya Pak. Tapi gimana nih Pak? Apakah sudah cocok dan akan mendukung Pak Anies di 2024 atau bagaimana? Terima kasih. Kalau boleh usul, beberapa aja, 2-3 sekalian. Selamat pagi, aku Doli dari detik.com. Mau bertanya soal kemarin ini kan Pak Yusuf Kala sempat menyampaikan saran kalau misalkan
cawapres untuk Pak Anies ini kalau bisa itu tuh dari kalangan yang bukan popularitas juga gitu. Nah, ini apakah ada tanggapan dari Pak Anies terkait pendapat dari Pak JK? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Mas, silakan. Mirza dari Tempo, saya ingin bertanya, Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung kalau Pak Aher ini sebagai pasangan yang bagus. Nah, apakah ini sebagai tanda-tanda Pak Aher dipilih sama Bapak buat cawapres? Baik, terima kasih. Cukup ya, saya kira ya. Satu lagi, ya. Ya Pak, saya salam dari IMDC TV. Ini mau nanya Pak, untuk PKS sendiri kapan Pak rencananya akan deklarasi Pak Anies Pak sebagai kader presiden? Dan juga tadi kan sudah disampaikan oleh moderator, PKS memberikan lampu kuning bagi Pak Anies. Nah ini peluang dukungan PKS terhadap Pak Anies ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Cukup saya kira. Yang ada dulu khusus PKS. Ya, terkait dengan dukungan PKS kepada Pak Anies, pertanyaannya tadi kan kapan akan deklarasi ya? Tentu seperti jawaban-jawaban para pimpinan sebelumnya, apakah itu presiden partai atau pimpinan-pimpinan PKS yang lainnya. Di PKS ada tradisi di mana sebuah keputusan itu diputuskan di musyawarah paling tinggi, namanya musyawarah Majelis Syuro. Insya Allah pada hari-hari ke depan nampaknya akan ada musyawarah Majelis Syuro, dan salah satu agenda yang ditunggu-tunggu masyarakat ya tentu adalah kapan keputusan tersebut tiba gitu ya. Itu jawabannya. Jadi nampaknya kita tidak perlu tergesa-gesa ya. Insya Allah mutiara itu meskipun di lumpur adalah mutiara, tidak akan keliru ya. Kata Bapak Presiden Jokowi kan ojo ke susu. Yang penting alon-alon asal kelakon pelan tapi insya Allah sampai pada tujuan. Demikian. Ada 3. Ya. Jadi respon Pak. Ya. Oh ya, gini. Oke. Saya sering sampaikan tadi bahwa sebuah pasangan itu idealnya bisa memenuhi 3 kebutuhan. Satu adalah pasangan yang bisa mendapatkan dukungan. Jadi satu adalah faktor bagaimana itu bisa kontribusi pada kemenangan. Kemudian yang kedua, bisa membuat koalisi dan dukungan partai politik itu stabil, sehingga sepanjang periode bertugas itu memiliki soliditas. Yang ketiga, bisa bersama-sama menjalankan pemerintahan yang efektif. Jadi satu adalah kontribusi pada kemenangan, 2 kontribusi pada stabilitas dukungan partai politik, yang ketiga adalah pada pemerintahan yang efektif. Jadi 3 inilah yang selalu itu idealnya. Nah, dari sisi waktu seperti yang disampaikan, dari sisi waktu itu tidak ada ketergesaan pada fase ini, dia jalani. Dan tadi sampaikan alon-alon, sebenarnya bukan, waton itu bukan asal. Waton itu dalam bahasa Jawa nih. Jadi alon-alon, waton, kelakon itu artinya sesuai dengan tatanan. Jadi ini waton itu bukan asal. Justru waton itu adalah sesuai dengan tatanan, sesuai dengan proses, penuh dengan kematangan, itu waton. Jadi bagi yang tahu bahasa Jawa nih, itu waton itu bukan asal, tapi justru waton itu artinya penuh dengan pertimbangan, penuh dengan seksama lah, gitu, seksama, penuh dengan kematangan, gitu kira-kira. Jadi prosesnya sudah seperti itu, dan kerja bersama dengan PKS kan bukan baru beberapa hari ini, udah panjang. Selama di Jakarta juga berjalan. Jadi ketika kita bicara tentang suasana, kita sudah bangun, dan kerja bersama dengan Pak Aher ini ketika beliau masih bertugas sebagai gubernur. Jadi waktu saya terpilih menjadi gubernur, beliau adalah ketua APPSI-nya, wakil ketua APPSI. Jadi kalau acara pertemuan gubernur-gubernur itu di Bandung,
Jadi saya ikut di sana. Beliau masih menjadi gubernur pada waktu itu. Dan kita sempat diskusi beberapa hal karena Jakarta dan Jawa Barat kan punya urusan yang cukup banyak. Itulah kira-kira. Begitu ya. Saya kira cukup. Ya. Terima kasih Terima kasih. banyak.